Ya, jadi hari ini kita akan membahas ya, materi seputar array atau larik seperti itu. Ya. Jadi untuk materi array atau larik, hari ini kita akan membahas seputar definisinya, dan kemudian sifat-sifat dari array, komponen-komponennya, kelebihan, kurangan, dan bagaimana cara kerjanya dari dan juga bagaimana nanti jenis-jenisnya apa saja. Array ini adalah termasuk salah satu jenis tipe data ya. Jadi kita sudah belajar sebelumnya apa sih itu tipe data seperti itu ya. Kemarin kita sudah belajar tipe data yang sederhana, yang tunggal seperti ya. Kemarin kita belajar integer atau bilangan bulat seperti 1, 2, 3, 4, 5 itu bilangan bulat. Dan kita juga sudah belajar bilangan real. Bilangan real ini bilangan yang ada desimalnya ya, bisa float atau double. Ini contohnya 15,5, 3,14, 2,5, yaitu yang ada desimalnya atau koma-komanya. Kemudian boolean, ya, boolean ini adalah suatu nilai tipe data yang menyimpan hanya dua nilai, yaitu true ataupun false. Seperti itu ya, hanya ada dua nilainya. Dan karakter ya, kalau karakter ini menyimpan yang di luar bilangan dan support ya. Jadi simbol-simbol, huruf-huruf ya, itu termasuk ke karakter, misal A ya, kemudian B ya, kemudian C. Nah, karakter ini termasuk yang tunggal ya, berarti hanya satu ya, hanya A, B, C. Ketika kita mau membentuk susunan seperti kata ya atau nama seperti ini, nah ini berarti masuk yang majmuk gitu. Majmuk karena ini merupakan gabungan ya atau kumpulan beberapa karakter seperti itu, yaitu masuk yang string seperti itu ya. Jadi kalau mau membuat gabungan beberapa karakter yang menjadi satu kesatuan, itu kita adalah tipe data string ya, yang majmuk. Nah itu ya kita sudah pelajari. Nanti kita pelajari yang majmuk juga, yang string ya. Cuma kita hari ini akan pelajari yang di sisi lain, yaitu yang terstruktur ya. Cuman kita belajar di struktur yang masih sederhana ya, salah satunya adalah array gitu ya. Jadi ini ada suatu tipe data yang terstruktur ya, bukan yang sederhana, tapi ini jenis terstruktur yang masih sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke array atau larik statis ya bahasa Indonesia-nya. Nah, contohnya kita menghadapi suatu masalah di mana di suatu kelas ya, kita ingin menyimpan nilai ujian seperti itu ya. Bagaimana sih kita menyimpan nilai ujian tiap-tiap siswa seperti itu ya. Nah, kalau sebelumnya ya kita gunakannya seperti ini, dimana oh kita harus menyimpan nilai. Oh berarti kita gunakan variabel seperti itu ya. Nah, berarti ya kita daftar, maksudnya anggota daftar siswanya misalnya siswa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita masukkan nilai. Nah, kita bisa coba saja. Contohnya misalnya kita punya nilai siswa 1 gitu misalnya. Kami siswa saja langsung ya, tapi konteksnya di sini adalah nilai siswa. Nggak usah banyak-banyak sih, kita buat 3 aja dulu. Nah, contohnya di sini kita punya nilai siswa, di mana siswa 1 ada 90, siswa 2 ada 30, siswa 3 ada 70 seperti itu. Nah, ini kita bisa tampilkan langsung ya. Siswa 1 sama dengan siswa 1 dan lain. Siswa 2, siswa 3, siswa 2, siswa 3. Nah, ini ya, dimana ketika kita punya suatu kelas siswa jumlah siswanya 3, kita bisa buat yang kita bisa buat, kita list, kita simpan nilainya, kemudian kita tampilkan seperti ini ya, 3. Tapi ini tidak efektif gitu. Ini akan muncul masalah ketika misalnya nanti siswanya ada banyak ya, misalnya di suatu kelas ada 5, oh berarti kita harus buat satu-satu, siswa 4, siswa 5. Kita copy 3, siswa 4, siswa
A 4, siswa 5, ini siswa 5 ya. Kita harus buat satu-satu ini kalau kita jelaskan untuk ini ya. Nanti contohnya ya. Bisa. Nah, cuman ini nggak efektif. Bayangkan kalau nanti di suatu kelas kita harus menyimpan data 20 siswa atau 100 siswa ya, atau 150 atau 1000 bahkan jutaan seperti itu. Nah, itu nggak efektif kalau kita buat variabelnya satu per satu. Ya, maka dari itu kita belajar yang namanya array atau larik statis. Nah, larik statis itu apa sih? Array atau larik statis ini merupakan daftar variabel ya dengan mekanisme penamaannya uniform atau seragam yang dapat dideklarasikan dengan satu baris kode sederhana ya. Di sini kalau kita lihat, oh namanya kan seragam gitu, sama-sama siswa seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa kelompokkan nih, kita bisa kelompokkan data-data ini ya agar lebih sederhana. Nanti kita akan lihat gimana implementasinya. Kemudian array merupakan kumpulan dari nilai-nilai data ya, kumpulan dari nilai data atau kumpulan variabel seperti itu yang bertipe sama ya, dan tipe datanya sama dalam urutan tertentu dengan nama yang sama. Oh ini ya, ini namanya sama kan, namanya sama, tipe datanya sama. Kemudian ini urutan tertentu. Oh berarti kita bisa aja, oh ini nanti kita bikin menjadi suatu array seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Array merupakan kumpulan variabel yang mampu menyimpan nilai dan tipe data yang sama. Ini sama ya. Wah, tadi itu nilai-nilai atau variabel kita bisa kumpulkan jadi satu, kemudian kita gunakan untuk menyimpan nilai seperti itu. Array adalah suatu kumpulan lokasi memori yang berurutan dengan nama dan tipe data yang sama. Ini masih sama ya, nama, tipe data, urutan. Nah, cuma di sini sudah membahas lokasi memori ya. Nanti kita akan bahas teknisnya ya, bagaimana suatu data disimpan di RAM. Nanti kita lewati dulu. Nanti kita akan bahas nanti. Nah, kemudian di sini lainnya adalah array adalah suatu urutan variabel yang memiliki tipe datanya sama diletakkan secara berurutan pada memori ya. Nanti kita akan bahas sebentar lagi. Nah, kemudian diakses melalui suatu indeks ya. Nah, ketika data-data ini sudah kita kumpulkan ya, seperti contohnya kita di siswa 1, siswa 2, siswa 3, itu kita bungkus ya jadi satu satu array, ini kita bungkus ya, kita kumpulkan. Nah, nanti kalau kita mau identifikasi yang misalnya kita mau manggil siswa 1 atau kita mau manggil data siswa 2 atau mau kita manggil data siswa 3, itu nanti digunakannya adalah suatu indeks ya, atau nama lainnya adalah key gitu, kunci atau indeks gitu ya. Jadi ada indeks bisa juga dibilang kunci, sama aja intinya. Nah, agar kita lebih paham ya, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat contohnya ya, mungkin kita langsung praktekkan saja. Nah, ini kan contohnya ya, ini contohnya kita sudah buat ya satu persatu. Nah, kita bisa ya buat atau ubah menjadi suatu array ya, kita bisa kumpulkan menjadi suatu array. Caranya gimana? Yaitu caranya ya kita tulis ya tipe datanya, kemudian siswa ya, kemudian kurung kotak. Ini kapasitasnya ada berapa sih yang mau kita bungkus? Ada 5 ya, ada 5. Nah, sekarang kita bisa masukkan nilainya. Ini nilainya bisa siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4, siswa 5. Ini saya hapus dulu, ini kita nggak hapus ya. Nah, ini bisa seperti ini ya. Jadi nanti nilainya dari siswa ini saya bungkus ya dengan satu variabel ya, satu variabel namanya variabel array siswa yang kapasitasnya 5 ya, sama ya, kapasitasnya ada 5. Nah, ini kalau kita mau akses dia menggunakannya indeks ya. Dia nggak seperti ini ya, dia nggak seperti ini, tapi kita pakainya indeks, yaitu bagaimana maksudnya indeksnya. Kalau ini kan dia hanya akses variabelnya langsung ya, dia akses ini langsung, tapi kita mau coba akses dari sini. Nah, maka kita perlu indeks gitu. Nah, indeks itu apa? Indeksnya bagaimana? Indeks itu adalah urutannya ya. Jadi kalau kita lihat siswa 1 ini berarti urutan pertama,
siswa 2 ini urutan kedua, siswa 3 ini urutan ketiga, siswa 4 ini urutan keempat, dan siswa 5 ini urutan ke-5 ya. Nah, berarti kita panggil berdasarkan urutannya seperti itu. Nah, tetapi ada sedikit perbedaan ya, di mana bahasa program yaitu tidak dimulai dari 0 ya, tidak dimulai dari 1, tetapi mulainya dari 0. Jadi kita bukan indeks dari 1, tapi dari 0 ya. Jadi seperti ini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi karena memang penghitungannya itu bukan dari 1 ya, kalau dari 1 berarti data pertama dia nomor 1, data kedua dia nomor 2, data ketiga dia nomor 3, itu kalau sesuai urutan. Tapi kan komputer ya dia agak ada perbedaan sedikit, dia mulainya dari 0 ya. Jadi data pertama dia mulai dari 0, data kedua dia mulai dari 1, data ketiga dia itu 2, data keempat dia 3, data kelima itu 4. Ini adalah indeksnya. Sekarang kalau kita mau akses, maka caranya seperti ini. Pakai siswanya, kemudian kurung kotak. Ini mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau biar kelihatan beda ini 50, 60. Karena kalau sekarang, nah hasilnya adalah, nah ya sama kayak tadi ya. Siswa 1, 90, siswa 2, 30, 70, 50, 60. Nah, ini sudah sama. Jadi kita bisa bungkus variabelnya ke dalam suatu array. Nah, ini nggak harus seperti ini ya. Biar langsung kita juga bisa langsung aja gitu. Nilainya langsung kita masukkan aja, jadi nggak usah kita dadakan bikin variabel gitu. Jadi kita bisa langsung masukkan nilainya, kita sudah nggak perlukan. Nah, ini jauh lebih praktis, di mana data ini untuk siswa 1, ini siswa 2, siswa 3, siswa 4, dan siswa 5 gitu ya. Jadi prinsipnya array itu mudah. Jadi kita bungkus ya datanya menjadi satu. Ya, kita bungkus jadi satu dengan nama siswa, namanya semua, ini siswa semua. Di dalamnya ada 5 data seperti itu. Nah, tipe datanya integer gitu. Nah, untuk mengakses dia pakainya index gitu ya. Jadi array itu sederhana ya. Kalau kita lihat lagi definisi awalnya, nah ini penamaannya uniform, seragam. Ini ya, seragam yaitu siswa. Kemudian satu baris kode sederhana. Satu baris kode sederhana. Ini tipe datanya harus sama. Tipe datanya sama. Ya kalau beda nanti jadi salah kayak gitu. Kemudian lokasi, nah ini sekelompok lokasi memori yang berurutan. Ini kita lewat itu nanti kita bahas. Nah, ini diakses dengan suatu indeks. Indeksnya gitu. Gampang dipahami ya. Nah, nanti gampang nih kalau misalnya, oh saya mau ada 10 data siswa kayak gitu. Ya udah saya 10 data siswa. Ya udah nanti saya nggak usah panggil satu-satu kayak gitu ya. Ini cuma tinggal 10, nanti ini tinggal ditambahkan datanya. Nanti kita bisa tampilkan aja di sini. Nah, ini kan kita nulisnya bolak-balik ya. Nah, nanti saya akan praktekkan ya bagaimana sih caranya biar menampilkan datanya itu juga mudah. Nah, ini kan berulang-ulang nih. Ini kan berulang-ulang kita tulis. Nah, nanti kita berarti akan coba bagaimana sih caranya biar nggak kita tulis secara berulang-ulang. Dan kalau kita coba jalankan, ini udah bisa. Nah, ya. Nah, ini kan kapasitasnya 10, tapi baru kita isi 5. Nah, berarti data 6, 7, 8, sampai 10 nanti masih kosong. Ya, nanti kita bisa isi misal siswa siswa ke-6, berarti indeks ke-5 ya. Ini kita isi misalnya nilainya 100. Sekarang tadi yang nilainya kosong, ini nilai siswa 5 siswa 6 ini kosong. Nah, sekarang kita panggil, nilainya sudah 100 ya, itu.
Ini juga bisa untuk mengganti nilai, misalnya saya mau ganti nilai siswa pertama ya, tadi siswa K0. Ini kalau kita mau ganti, ini bisa kita lihat, nah ini sudah ya, nah ini yang dari 90 nilainya ke 100 dan seterusnya seperti itu ya, jadi mudah. Nah sekarang kita bahas nih, ini di sini ada kok lokasi memori urutan, berurutan pada memori, kemudian ini ya, kalau ini si objek yang sistematis seperti itu ya. Nah maksudnya apa sih memori ini berurutan? Maksudnya adalah ya, ketika kita membuat suatu variabel ya, ketika kita bikin aplikasi, kemudian kita bikin variabel tentunya ya untuk menyimpan data, komputer itu tidak menyimpannya itu nggak berurutan seperti ini ya, nggak berurutan seperti ini, belum tentu ya, maaf, belum tentu berurutan, bisa jadi berurutan, bisa jadi tidak berurutan. Nah kuat sifatnya adalah komputer akan cari tempat kosong ya, jadi misalnya kita punya di sini, ini adalah RAM, ini adalah RAM-nya, dan ini ada kapasitas, misalnya ini sudah ada yang pakai ya, di sini sudah ada yang pakai. Nah misalnya seperti ini misalnya aplikasi PowerPoint, ini aplikasi Word. Nah kemudian kita punya data nih, spesial siswa 1, siswa 2, kita bikin program kita. Nah program kita itu otomatis akan mencari ruang kosong gitu. Nah ruang kosongnya bisa bebas, oh misalnya saya masukkan siswa 1 di sini, atau mungkin saya masukkan siswa 2, boleh aja di bawah kayak gitu, siswa 2 saya masukkan bawah, siswa 3 nanti program akan mengalokasikan di tengah. Nah itu bisa saja, nggak berurutan, contohnya ya, siswa 5 dia di atas, 4 dia di bawahnya, 2 dia di tengah, 1 di bawah, 3 di paling bawah, dia nggak berurutan, tergantung saat itu kosongnya sedang di mana, seperti itu bagaimana program menyimpan di RAM, jadi tidak berurutan ya. Bayangkan teman-teman kayak parkiran gitu, parkir di suatu parkiran mobil ya, misalnya ini ada A1, A2, A3 ya, tempat parkir namanya ya, lokasi parkirnya ini B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Nah ketika teman-teman parkir ya, ini kan teman-teman bebas mau parkir di mana gitu, misalnya teman-teman lagi ke mall atau ke supermarket mau parkir, nah kan bebas, misalnya siswa 1 datang, dia mau parkir di sini boleh, kemudian siswa 2 dia datang, dia mau di sini parkir di sini boleh, siswa 3 datang dia mau parkir di sini boleh, siswa 4 dia datang mau parkir di sini boleh, atau semacamnya gitu, atau kombinasi yang lain gitu. Dia bebas pas rumah, nanti para siswa 5 dia parkir di tempat lain gitu, misal cari tempat yang kosong gitu, yang agak jauh, itu bisa. Nah cuman ya, dari definisi awal ini, kalau array itu enggak seperti itu, array itu harus berurutan seperti itu. Maksudnya berurutan itu seperti apa ya, jadi contohnya kalau tadi tempat parkir, misalnya saya sudah bilang bahwa oh array adalah suatu kumpulan data yang kapasitasnya 2. Oke, kapasitasnya 2. Nah maka program akan mencari suatu kapasitas, suatu ruang kosong yang muat 2 data ya, kalau di sini 2 mobil yang berurutan gitu. Jadi dia akan ngecek, oh di sini nggak bisa karena cuma 1, sebelahnya ada mobil, dia lewati. Oh di sini nggak bisa karena ada mobil ya, dia lewati. Oh kemudian di sini bisa, kenapa? Karena di sini kosong, di sini kosong. Oh bisa, seperti itu. Maka di sini akan ada siswa ya, di sini siswa 0, di sini siswa indeks 1. Nah seperti itu. Jadi sifatnya seperti itu ya. Hal ini adalah mekanismenya nanti di RAM, jalannya seperti itu. Nah ini adalah sifat-sifat array ya. Sifat-sifat array dia itu merupakan suatu data yang linear ya, satu data linear. Nanti kita akan pelajari jenis-jenis struktur data, dan dia akan menyimpan jumlah data yang sudah ditentukan. Jadi jumlahnya sudah ditentukan ya. Jadi kita tentukan 5 ya, kalau 3 3, kalau 10 10 ya, ini sudah ditentukan dari awal ya, ini sudah ditentukan dari awal berapa sih kapasitasnya, seperti itu. Array akan selalu disimpan ya di lokasi memori yang berurutan, ini tadi sudah kita bahas.
array ini nanti tipe datanya sama semua seragam ya, tapi tergantung integer, karakter, float maupun tipe data lain bisa seperti itu, ataupun string itu ya bisa, ataupun tipe data yang lainnya yang tadi ada di awal ya yang belum kita bahas seperti itu. Nah, setiap array, elemen pada array akan diakses dengan indeks kayak gitu ya. Ini sudah kita bahas, atau kunci atau subscript seperti itu. Nah, indeks akan dimulai dari 0, kita sudah bahas, dan nanti indeks tertinggi untuk array itu berarti elemen terakhir ya, karena urut ya tadi kita sudah cek ya di sini. Nah, ini kalau kapasitasnya 5 berarti 0 ini paling kecil dan 4 ini paling besar atau elemen terakhir seperti itu. Nah, kemudian indeks harus berupa integer ya, 1, 2, 3, dan seterusnya, ataupun suatu ekspresi integer yang hasilnya integer gitu, kayak 2 tambah 2 kan 4. Oke, nggak masalah, berarti kita bisa aja misal siswa 2 tambah 2, ini boleh karena ini menghasilkan 4. 5 kali 1 ini hasilnya 5, boleh. Yang nggak boleh apa kalau bukan integer, misalnya siswa A. Nah, ini nggak boleh karena ini bukan integer. Atau siswa 2,5. Nah, 2,5 ini nggak bisa. Kenapa? Karena ya bingung. Komputernya indeksnya apa ini 2,5. Dia cari di sini, oh nggak ada 2,5 di sini. Ya, nggak ketemu jadinya. Kayak gitu. Kemudian komponen-komponen pada array ini ada tiga ya. Ada tipe datanya apa, namanya apa, dan kapasitasnya. Seperti itu. Ya, untuk namanya bisa kita langsung ya, kita langsung inisialisasi, kita deklarasi dan inisialisasi, dan hanya juga bisa kita cuma deklarasi aja, cuman kita kasih tahu aja ya, nilainya belakangan ini bisa, atau bisa langsung barengan bikin variabelnya dan masukkan nilai kayak gitu. Nah, untuk pemberian nilai kapasitas ya, nilai berapa sih jumlah ukurannya ini bisa implisit, bisa eksplisit. Kalau eksplisit itu kita langsung kasih tahu di sini. Sudah jelas, oh saya bilang ya, ini bisa eksplisit, bisa implisit. Kalau eksplisit kita jelas kasih tahu di sini. Kapasitasnya ada dua, kapasitasnya dua, kapasitasnya 5. Nah, bisa juga implisit. Kalau implisit ini belum jelas. Nah, belum jelasnya seperti apa, contohnya ini. Nah, ini adalah contoh implisit gitu ya. Dimana kita nggak kasih tahu kapasitasnya, tetapi komputer akan menebak ya, seperti menebak menginferensi seperti itu, bahwa oh ini datanya ada apa sih, ada 10, 9, 5, 4, 7, 10. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini ada 6 data. Nah, berarti nilai siswa mau dimasukkan 6 data, otomatis komputer akan secara implisit dia menerjemahkan oh bahwa kapasitas suatu variabel siswa atau suatu array variabel suatu array siswa ini adalah 6 karena ada 6 data. Nah, kalau implisit ini kita harus sesuai nih jumlah, sesuai yang kita inisialisasi gitu. Nggak bisa misalnya kita sudah implisit 6 gini, tapi nanti kita mau siswa 6, siswa ke-7 seperti itu 5, atau siswa ke-8, 10. Nah, ini nanti melanggar, ini melanggar, itu nggak boleh kayak itu. Ya, ini nggak boleh. Walaupun ya, nah di bahasa C++ nggak ada validasi yang mengenai batasan indeks gitu. Contohnya nih, misal kita hanya ada 5 ya, 1 sampai 5 ya, berarti indeksnya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, tetapi di sini bisa saja kita akses yang jauh lebih banyak, misalnya 1000, 10.001 seperti itu. Ini bisa, dia nggak akan error ya, dia akan menghasilkan satu nilai, teman ini adalah nilai di RAM ya, kita nggak tahu ini nilai apa, sedang menjalankan program apa, cuman ini adalah nilai yang ada di RAM gitu. Ini contohnya kita bisa coba langsung ya, ini contohnya nih, kita punya 10 data, ini saya kurang jelas, balik lagi 5, kita punya 5. Nah, kita mau akses misalnya data yang jauh gitu, misalnya saya mau akses data yang ke 400
Ya, ini kan berarti sudah di luar batasan. Kalau kita jalankan, nah ini berarti ini jalankan aplikasi yang ada di program kita. Kita nggak tahu ini aplikasi apa, tapi di memori RAM dia posisinya adalah berarti kalau tadi ya kalau istilahnya parkir mobil kan berarti ini parkir mobil pertama ini setelahnya ini setelahnya ini setelahnya. Nah, ini berarti setelahnya terus sebanyak 400 kali. Nah, mendapatkan data itu data ini, cuma kita nggak tahu ini data apa kayak gitu. Nah, seperti itu ya contohnya dari RAM. Nah, cuman ini tidak bagus ya, berarti kita bisa melihat data yang di luar scope aplikasi kita ya. Ya, kita juga bisa manipulasi juga, cuman ini berpotensi bikin aplikasi lain hang, seperti itu, aplikasi lain hang atau tidak bisa berjalan dengan baik itu atau berubah kayak gitu. Nah, ini berbeda dengan bahasa lain, misal bahasa Java seperti itu ya. Kalau bahasa Java ada validasinya, dia bisa, oh misalnya dia hanya kapasitasnya ada 3, berarti 0, 1, 2. Nah, kita mau akses yang ketiga atau akses yang ketiga, dia akan error kayak gitu. Dan berbeda kayak gitu. Jadi beda bahasa, beda penanganan. Secara umum nggak boleh kita mengakses indeks yang lebih dari kapasitas ya, cuman ya ada aja ya sih, nggak ada validasinya maka bisa kayak gitu, cuman nggak baik seperti itu. Nah, fungsi dari array itu sendiri, kenapa sih kita pakai array, itu contohnya tadi ya, nanti lebih mudah ya, efisiensi penggunaan memori dan memudahkan programmer nanti kalau kita mau bikin aplikasi, terutama nanti kalau mau ada pencarian atau pengurutan data, ini gampang kayak gitu. Cuma nanti pengurutan dan pencarian kita bahas setelah UTS seperti itu. Nah, kelebihan ini sangat cocok kalau mau mengakses secara acak ya. Maksudnya acak itu kita mau aksesnya siswa 3 dulu, baru siswa 1, kemudian siswa 5. Nah, ini bisa, ini acak kayak gitu. Ini mudah digunakan. Atau juga mudah menelusuri elemen tetangga ya. Jadi 0, 1, 2, 3 itu gampang. Penyimpanannya efisien ya karena berurutan itu tadi. Menyimpan banyak data dengan satu nama ya, ini jadi mudah seperti itu. Kemudian nanti bermudah pemrosesan data ya. Jadi nanti kalau butuh pencarian, pengurutan, ini nanti kita akan pelajari bagaimana caranya, itu akan mudah dan cepat. Nilainya bisa dapat diurutkan dengan mudah ya, itu termasuk pemrosesan, pencariannya juga mudah termasuk pemrosesan. Nah, tapi kekurangannya tipe datanya harus sama, jadi nggak boleh misalnya saya mau menyimpan 10, 20, 30, kemudian A, B, nah ini nggak boleh. Ini nanti terjadi kesalahan penerjemahan kayak gitu nanti. Silakan teman-teman coba sendiri ya. Ini boleh kayak gitu. Nanti buktikan sendiri bahwa nanti terjadi kesalahan kayak gitu. Nah, kebanyakan bahasa pemrograman mengimplementasikan array statik ya, susah dirubah ukurannya gitu. Jadi arraynya itu statik ya, kebanyakan bahasa pemrograman seperti itu. Kalau array statik ini, kalau kita lihat kapasitasnya sudah dari awal 3, 5, 10, 20, 6 seperti itu sudah statis ya. Nggak bisa misalnya awalannya 10 nanti saya kembangkan jadi 50 ketika program berjalan, itu nggak bisa kayak gitu. Kalau ketika program berjalan memang kapasitas 10 ya sudah pakai 10 gitu ya, kecuali aplikasinya kita matikan, kita ganti, kita nyalakan lagi aplikasinya, itu bisa. Cuman kan kita harus, itu berarti bukan waktu eksekusi, tapi itu berarti kita matikan dulu. Kalau waktu eksekusi berarti ketika program itu lagi berjalan kayak gitu. Nah, data yang disimpan harus berurutan. Nah, ini ya tadi sudah kita bahas ya. Jadi kalau misalnya kekurangannya adalah, nah ini kasusnya contohnya tadi, kalau siswanya 2, parkirnya ambil di sini. Nah, sekarang misalnya parkirannya penuh nih, hanya ini yang tersisa. Kita mau mengisi misalnya siswa 10. Nah, kita mau mengisi 10 data tapi kapasitasnya sudah habis. Ini gimana? Atau jangan 10 deh. Misalnya ini ada 10 banyak kan? Misalnya 4. Nah, 4 kita tahu di sini ada 4 kapasitas kosong. Nah, tetapi komputer itu akan nyari yang berdekatan. Oh, ini nggak kosong, nggak bisa.
ini nggak kosong, nggak bisa, ini kurang, jadi nggak bisa. Nah, berarti komputer nanti data ini nggak bisa masuk, ya, data ini nggak bisa masuk ke RAM sehingga menyebabkan crash atau hang, ya, crash ataupun hang gitu, jadi nggak bisa gitu. Jadi karena sudah penuh, dia nggak bisa masuk, maka hang ataupun crash, ya, kapasitasnya sudah tidak memenuhi, seperti itu. Ini makanya jadi ulangannya harus berurutan, itu nggak bisa tadi. Padahal ada 4 tempat kosong, tapi karena nggak berurutan, dia nggak bisa masuk. Gitu. Sekarang kita bahas array pada RAM. Nah, tadi ya, kita bisa buktikan nih, bener nggak sih tadi datanya disimpan berurutan, datanya eh, apa namanya, ya posisinya seperti itu. Nah, ini kita bisa buktikan. Caranya gimana? Caranya dengan apa? Seperti ini. Ya, kita langsung aja. Nah, caranya kita ngecek, ya, yang pertama adalah bagaimana sih cara ngecek alamat, ya, saya mau tahu. Contohnya tadi di awal kan, kalau di PPT ini kita sebenarnya ini udah bisa, contohnya ketika mobil ada alamat namanya A1, A2, A3, A4, A5 sama B1, B2, B3, B4, B5. Nah, kita mau tahu alamat dari suatu data, ya, ini bisa kita cek. Caranya gimana? Caranya kita pakai simbol ampersand atau dan. Ya, ini ampersand atau dan, ini saya tuliskan dari alamat dari nilai siswa. Ini alamatnya gimana, kita coba cek. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini muncul tulisan-tulisan, ya. Nah, ini muncul tulisan, apa sih ini tulisan? Nah, tulisan ini adalah alamatnya gitu ya. Tulisan ini adalah alamatnya. Gimana? Mungkin biar enak saya skip dulu. Nah, ini saya pakai. Nah, ini alamatnya gimana? 0, ini 0, sorry, kebanyakan 0x. Ini menunjukkan bahwa alamatnya ini adalah hexadesimal. Jadi ini adalah basis, ya, basis dari bilangannya. Kalau yang umum kita ketahui, basisnya itu adalah basis 10, ya, atau desimal, ya. Ada desimal, ada yang berbasis 2, ada basis 2, yaitu biner, dan ada tadi basis basis 16 atau hexadesimal. Nah, maksudnya apa sih? Kalau desimal kan kita mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, digitnya sampai 9. Ya. Ketika sudah sampai 9, ya, misalnya dia akan nambah digit, ya, jadi 2 digit, kan, seperti itu. Ketika ini 1 digit, 0 sampai 9, ketika sudah lebih dari 9, dia akan jadi 2 digit, seperti itu. Nah, kalau basis 2 berarti 0 dan 1, ya. Jadi ini ketika masih 0, 1 ini 1 digit, tapi kalau sudah lebih dari 1, sudah lebih dari 2 di sini maksudnya, sudah lebih dari ini, misalnya mau menyimpan nilai 2, dia jadi 2 digit, seperti itu, yaitu 1, 0, seperti itu. Kita kembali lagi. Nah, kalau hexadesimal dia ini berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bukan 10, tapi A, B, C, D, D, E, F. Nah, ini. Nah, jadi habis 9 itu bukan 10, tapi A dulu, B, C, D, E, F. Nah, ini kalau kita lihat ini berurutan nih. Pertama 0, ya, 0, 4, 4, 8, 8, C. Ini kan berurutan. Polanya sama, dia akan lompat 4, 4. Seperti itu, ya. 4, 4, 4. Lompat 4, 4, 4. Seperti itu. Nah, kita bandingkan sama yang kalau bukan nih, kalau bukan ini, ya, berarti ini ini misalnya di siswa 1, ya, ini nilainya nggak berpengaruh, yang nilainya ya 80, misalnya sama aja nggak apa-apa. Kita contoh aja gitu, misalnya kita bandingkan yang array dan bukan array. Nah, contohnya kalau bisa di
angkatnya apa-apa. Oh, 0. Nah, ini berarti kecil, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini contohnya ya, kita mau lihat alamatnya. Kalau bedanya antara variabel array dengan variabel biasa gimana sih? Kita coba. Nah, sekarang ini. Nah, kita bisa screenshot lagi. Sekarang kita bandingkan. Nah, ini yang hexadecimal kita hapus dulu. Ini biar nggak mengganggu. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan nih. Alamat siswa 1 DF, ya ini ingat ya, karena hexadecimal kok ada F, ada D, ini karena dia sampai 16. Nah, yang pertama adalah 0. Ini 0, oke. Yang kedua ya, siswa 2 dia ada di C. Coba di sini. Di C. Ya, tadi di 0 di sini, kemudian di C. Kemudian siswa 3 dia ada di 8. Oh, ada di sini. Siswa 4 dia ada di 4. Nah, ini kan ngacak sekali itu. Ya. Ada yang di 0, ada yang di C, ada yang di 8, ada yang di 4, kayak gitu ya. Nah, mungkin ini karena macam-macam ya, tergantung posisinya lah gitu, seperti apa gitu siramnya gitu. Jadi sebenarnya bebas kayak gitu, tergantung posisi siramnya lagi seperti apa kayak gitu. Nah, itu ya, jadi nggak acak, nggak harus urut ya, nggak, kalau tadi kan urut ya 0, 4, 8, C, nah, kan urutnya ini bisa ngacak kayak gitu ya, jadi bedanya seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Oh ya, ini ya. Nah, mana sih tadi? Nah, ini ya, ketika kita panggil siswa, dia ini nggak harus dan siswa. Kenapa? Karena variabel siswa itu sendiri kalau kita nggak panggil pakai indeks, dia itu mengembalikannya alamatnya. Alamatnya itu alamat apa? Alamat yang indeks 0 gitu, atau alamat yang pertama gitu. Jadi kalau kita panggil siswa tanpa indeks ya, maka dia manggil alamatnya. Ini ya contohnya, kalau kita panggil siswa sama siswa indeks alamat indeks 0, dia hasilnya sama. Nah, ini apakah benar data disimpan berurutan? Ya, kita bisa coba. Ya, ini jedanya 44 ya, 4, 4, 4, 4. Nah, kenapa bisa 4? Karena tipe datanya integer. Ya, ini. Karena tipe datanya integer. Ya, kita lihat lagi, integer itu jaraknya adalah 4. Ya, karena makannya 4, berarti tadi kita urutkan ya, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Nah, tadi dia makan 4. Oh, dia makan 4. 4 byte gitu, 4 byte. Ini makan 4 byte. Dia makan 4 byte. Dia makan 4 byte. Seperti itu. Ya. Ini makan 4 byte, 4 byte, 4 byte, 4 byte. Seperti itu. Makanya dia integer itu makan 4 byte. Makanya jaraknya 4, 4. Nah, kalau kita ganti long, berarti nanti jadi 88. Ya, long integer dia jaraknya 88. Ketika short integer, dia jadi 2. Kayak gitu, jaraknya 2, 2. Nah, maka dari ini, maka teman-teman perlu hati-hati ketika bikin array pada program. Tipe datanya saya mau, misalnya saya mau siswa nyimpen data 1 juta. Kemudian saya mau tipe datanya paling besar, long long integer, berarti 1 juta kali 8. Berarti 8 juta byte. Nah, 8 juta byte ini berarti 8 MB. Jadi aplikasi kita nanti makan proses banyak 8 MB. Ya, ini mungkin kelihatan sedikit ya, cuman kalau zaman dulu ya 8 MB, RAM-nya aja mungkin masih 5, misalnya RAM paling masih 2 GB atau masih 500 MB gitu untuk RAM zaman dulu sekali kayak gitu. Ini udah makan banyak banget ini kayak gitu. Padahal aplikasi kita cuma buat ngapain tok kayak gitu, itu kan nggak efektif. Cuma kalau sekarang sih udah RAM udah banyak-banyak ya, 32, 16 gitu ya, nggak terlalu
terserah jadinya ya, cuman yang ini kita tahu prinsip. Ini silahkan dicoba sendiri satu-satu. Nah, ini ya contohnya, ini contoh pembuktiannya. Ini kita bisa bedakan kayak ini nanti jadi berbeda jauh seperti itu. Ini kayak tadi. Nah sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis array ya. Array itu ada 3 ya. Contohnya array 1 dimensi, 2 dimensi, multi dimensi. Kalau 1 dimensi tadi nih, contohnya kita mau menyimpan nilai, misalnya saya kembalikan lagi. Ini 1 dimensi ya, ini tadi. Ya. Ini 1 dimensi. Nah, pertanyaannya muncul ya. Jadi, nah ini saya mau masukkan 5 data. Oke. Nah, saya mau menampilkan 5 ya. Saya copy, saya tampilkan ini di ke 5. Nah, gimana kalau misalnya 1000? Nah, saya disuruh menampilkan 1000 siswa gitu. Tuh ya capek nulisnya copy paste. Nah, karena kita kalau kita perhatikan ini kan berulang, 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 yang berbeda hanya indeksnya. Ya ini indeksnya. Maka kita bisa manfaatkan yang kemarin, yaitu apa? Yaitu menggunakan looping kayak gitu. Ya, dengan menggunakan looping atau perulangan, ya kita cukup, oh kapasitasnya berapa sih, ya kita bisa looping, yaitu karena kita sudah tahu fisik, kita bisa tahu berapa, mau looping berapa, kita bisa pakai for INTI ya. Ini bebas ya, misalnya ini sama dengan 0, kurang dari 1000 ya, ini sesuai ya, sesuai kapasitasnya, kemudian I plus plus. Ini kita bisa tampilkan. Gimana ya, nanti tampilnya kebanyakan 1000 ya, saya sederhanakan aja ya 10, tapi teman-teman ada idenya gitu, semua nanti kebanyakan tampil di tempatnya saya gitu. Ini, nah kita bisa, kita nggak usah semuanya. Nah ini kita, nah ini cuma tinggal alamatnya nanti jadi siswa 1 semua. Ini kita ganti jadi. Nah ini berarti dia akan awalnya siswa 0, looping berikutnya siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4, berikutnya gitu terus, karena ini kita bertambah. Nah, ini berarti bukan siswa 1 tapi siswa ke plus 1. Nah, siswa 1 atau siswa 1 ini awal. Nah, sekarang kalau kita jalankan, nah ini kan siswa 1, 9, siswa 2, 30, siswa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanpa kita harus nulis satu-satu, ini kan lebih gampang. Kalau nggak saya kasih ini ya, jadi cuma berapa baris, 8 baris ini ya, 4 baris stop gitu, dibandingkan harus saya tulis satu-satu. Nah ini contoh manfaatkan perulangan dan array gitu. Yang ini sangat sering digunakan nanti kombinasi antara array dan perulangan seperti itu. Ini contohnya. Nah, ini kita bisa apa namanya, buat sebuah variabel 5 sehingga ini 1 kurang dari 5. Ini juga sama, ini misalnya saya mau masukkan ini INT kapasitas 10 ya, tadi saya bisa aja berarti, atau N sama dengan 10 ini aja ya, N sama dengan 10. Nah maka siswa N jadi N, nah ini sama aja gitu, nggak masalah, ini yang sama, ini sama aja. Nah itu tadi untuk array 1 dimensi. Nah sekarang pertanyaannya, misalnya ini adalah nilai MTK ya. Anggap aja ini adalah nilai MTK ya, itu 1 sampai 10. Nilai MTK gitu, tapi saya hapus aja dulu nggak apa-apa. Nah ini saya sederhanakan lagi ya, jadi ini ada 10. Nah misalnya ini
nilai MTK. Nah, bagaimana misalnya kita punya nggak cuma punya data nilai MTK atau misalnya ini ada nilai data IPA misalnya seperti itu ya. Pak, nah ini bagaimana cara nyimpennya? Nah ini sebenarnya kan nyimpennya kayak gini ya. Kita sama ada nilai MTK, ada IPA. Yang ini nilainya 100, nilainya 40, nilainya misalnya 80, ini 10, ini 10. Nah, misalnya seperti ini. Nah, nanti bagaimana apabila ada nilai MTK, IPA, penjas, olahraga, dan yang lain-lain ya, IPS. Itu bagaimana? Nanti bikin arraynya sendiri-sendiri dong. Nah, maka dari itu pada array dia mengenal nggak hanya satu dimensi. Kalau ini kan satu dimensi. Ya, ada mengenal dua dimensi, yaitu kita bisa kumpulkan nilai MTK dan nilai IPA dalam satu array yang lebih besar ya. Jadi seperti itu, yaitu INT nilai ya sama dengan nilai MTK dan nilai IPA. Ya, ini kita buat jadi satu array. Nah, satu array seperti ini. Ini kalau kita jalankan ini bisa. Sorry, ini bukan seperti ini. Dua dimensi. Dua. Kita jalankan. Nilai MTK 10. Nilai adalah ini. Oh, kita coba ya, kalau ini langsung aja. Kita langsung errornya dulu. Kita lihat errornya ada di ya kan. Kok nggak ada catatannya errornya? Coba kita benerin dulu. Kalau koma, koma, oh, nggak juga ya, harus kita coba aja. Kalau tanpa ini, kita coba. Nggak coba aja ini agak susah nih. Kita coba pindah aja ke kode blok. Dulu. Kelihatan errornya apa itu bisa di tracing. Coba pakai ini. Coba biasanya lebih jelas errornya apa. Coba kelihatan errornya. Nah, errornya adalah origination mas iPhone. Oh, sekarang ini slash and close. Oh, nah, betul. Nah, close and close.
umum yang nanti kita sambil cari. Nah, ini bisa seperti ini. Atau ya kita bisa langsung aja jabarkan di sini. Nah, ini bisa kita jadi satu nih nilainya kayak gitu, sama kayak tadi di siswa gitu ya. Kita bisa. Nah, ini kemudian kita masukkan di sini, jadi udah nggak perlu. Sekarang kita bisa berarti ini ada dua ya, ada dua data, yaitu mahasiswa nilai MTK dan IPA yang apa masing-masing 10 kayak gitu ya. Cuman ini nggak perlu bisa. Nah, ini udah bisa ya, memang harusnya bisa ya, tadi agak lupa itu sintaknya agak beda, agak lupa benernya nanti kita cari bareng. Nah, cuman ini udah bisa. Nanti mau nampilinnya gimana ya, nampilinnya bisa seperti ini, oh misalnya nilai MTK siswa 1, nilai MTK siswa 1 itu adalah nilai 0 index ke 0 ya. Jadi karena MTK ini yang di awal ya, dan nilai 0 siswa 1 adalah yang di pertama, berarti adalah 0 0 kayak gini kan. Nah, nanti yang misalnya MTK siswa ke-4 itu berarti 0 yang ke-4 gitu ya. Jadi ini misalnya nanti nilai IPA, nilai IPA. Nah, ini berarti misalnya ini berarti udah bukan 0 tapi 1 ya, karena ini kan ada yang di sebelah kanan, itu berarti ini 0, ini 1. Nah, ini berarti 1. Nah, ini MTK 4 berarti 1 ya. Nah, ini kalau kita coba cari, nah ini ini kelihatannya nggak enak karena spasi. Nah, ini ya, nilai siswa 1 90, siswa 4-nya adalah 50, dan IPA-nya 100, ini 40 seperti itu. Nah, ini itu sama seperti kalau teman-teman bayangkan bangun suatu tabel gitu. Jadi array 2 dimensi itu biasa buat merepresentasikan tabel ya. Jadi dari ini, itu teman-teman hampir sama seperti kalau teman-teman merepresentasikan ini. Kita share lagi. Nah, ini teman-teman hampir sama kayak teman-teman bikin tabel. Tabel seperti apa? Ya, tabel 2 dimensi, yaitu yang pertama adalah tabel MTK ya, dan IPA. Nah, kemudian ini kolomnya adalah siswa 1, siswa 2, siswa 3. Nah, ini ini berarti siswa 1, kita anggap aja 3 aja ya, biar nggak kepanjangan. Nah, ini berarti MTK-nya dari 90, siswa 1, 30, 70, ini 100, 40, 80, seperti itu ya. Nah, ini tuh lalu cara panggilnya bagaimana? Oh, cara panggilnya tadi kita panggil ini MTK ini baris 0, ini 1, ini 0, 1, 2. Nah, berarti kita panggil baris, baru kita panggil kolom ya. Jadi cara panggil adalah nilai baris 0, kolom 0. Nah, tadi ini yang manggil yang sini. Kemudian kalau kita manggil IPA siswa 2, berarti nilai IPA itu baris 1, berarti IPA itu 1, kolom 1. Nah, seperti ini kayak gitu ya. Ini seperti ini dan seterusnya kayak gitu. Jadi nanti kalau ada penjas, ya udah berarti di sini ada penjas, nilainya adalah 50, 70, 90 misal. Nah, berarti di sini ada lagi nih, ada koma, 50, 70, 90. Nah, ini contohnya ya, nambah di sini kayak gitu. Nanti ada apa lagi? Ada apa lagi ya, penjas, IPS, sejarah, dan seterusnya itu bisa. Jadi ini biasa array 2 dimensi kalau kita mau merepresentasikan tabel ya. Tabel itu contohnya kalau di database ada, atau mungkin kalau teman-teman buka
Google Spreadsheet atau Microsoft Excel itu kan bentuknya tabel. Nah itu gimana sih caranya tabel itu disimpan di suatu komputer? Nah ini kita bisa simpan menggunakan array seperti itu. Nah ini tadi ya kan kita yang belum jadi nanti kita coba cari ini seharusnya bisa ya di beberapa bahasa pemrograman kayak gini bisa, cuma di C++ saya agak lupa gimana sintaksnya. Nah, nanti kita coba cari lagi, cuman secara umum sih idenya seperti itu ya. Idenya itu kayak kita menyimpan array, ini kan array, ini juga array di dalam suatu array seperti itu. Kalau kita lihat, nah ini ya, jadi ini ada MTK-nya, ini MTK, ini IPA, ini penjas misal, ini siswa siswa satu, siswa 2, siswa 3, siswa 4, ini juga sama, siswa satu, siswa 2, siswa 3, siswa 4, juga sama, siswa satu, siswa 2, siswa 3, siswa 4. Ini berarti dari 10, 50, 70, 20, ya, 100, 20, 40, 60, nah dan seterusnya kayak gitu. Nah ini menjadi array dua dimensi kayak gitu. Nah, lalu nampilinnya gimana ya? Nampilinnya ya karena dia ini dua dimensi, maka kita nggak bisa nih ya kalau mau nampilin jadinya kayak gini kan. Misalnya kita mau pakai for int i, ya ini tadi 10 ya sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Nah sekarang kita oh nilai MTK ini uh, siswa tadi ya, siswa siswa i plus 1 ini sama dengan uh, sama dengan jadi nilai ke 0 n line, nilai ke 0 atau nilai ke i ya, n line. Nah sehingga kalau kita tampilkan sorry, bukan nilai satu, nilai ke 0 ya, nilai ke 0 ya karena ini yang matematika di sini berarti indeks 0 yang ke i. Sekarang kalau kita tampilkan, nah ini 9, 30, 70, 50, 60, dan 000. Nah sekarang berarti kita bisa copy nih, copy. Nah untuk nilai yang IPA ya, IPA tadi ini bukan 0 tapi 1. Nah ini sekarang nilai MTK-nya ini, nilai IPA-nya seperti ini, jalan. Cuma kalau kita perhatikan ini nggak efektif ya, bayangkan tadi nilainya ada MTK, IPA, penjas, olahraga, jarak, PS, dan yang lain-lain banyak kayak gitu. Nah ini berarti ada banyak nih, copy paste banyak. Nah ingat kalau kita butuh copy paste berarti kita bisa gabungan ke dalam for. Tapi ini udah ada for, berarti kita bikin ada dua for atau nested for. Ini kita berarti bisa bikin seperti ini. Ini daripada bikin dua, berarti kita bikinnya adalah nested for ya. Ini dua ini kita gabungan jadi satu, yaitu for int apa misalnya c, ini hanya variabel contoh aja, c kurang dari 2 ya karena ada 2 c plus plus. Nah ini berarti dari sini yang PK ini berarti bukan 0 tapi ini C. Nah berarti C ya, jadi C ini maka mulanya dia akan ketika C 0 dia panggil ini balik manggil yang di sini ya, baris ke sini, kemudian dia yang i 0. Nah jadi ini 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 ketika yang C sudah selesai dia akan C nya nambah satu di sini. Seperti yang C1 sekarang dia akan 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi dia akan ambil semua, tapi berarti bukan MTK tapi masih umum. Nah ini ya nilai siswa, ya, nilai siswa satu atau mungkin
biar lebih informatif nilai siswa ya, nilai siswa ya, nilai J siswa J atau J nggak apa karena nggak pengaruh apa-apa. Ini nilai yang 0 dia ini, nilai satunya dia ini. Lalu pertanyaannya, saya nggak mau nilai 0 atau nilai J, saya maunya ya udah jelas matematika IPA gitu ya. Nah ini berarti kita bisa nanti simpan aja di suatu array lagi, dimana misalnya uh, apa namanya ya, misalnya beri karakter ya, karakter ini misalnya kita simpan gitu, misalnya mata mata pelajar mapel ya, mapel dia ada dua gitu. Nah, ini misalnya kita belum bicara string ya, karena MTK dan IPA kan itu suatu string, cuma kita nggak berbicara string dulu, kita bicara uh, karakter biasa. Berarti misalnya mata kuliah matematika M, IPA itu A, misalnya seperti itu. Nah, ini kita berarti bisa mapel J ya. Jadi, oh ini kurang isi koma. Nah ini berarti kita bisa seperti ini. Nah dimana mata kuliah untuk M ya, untuk M ini berarti matematika, A ini untuk yang IPA. Nah nanti kita akan belajar minggu depan yang bagaimana kalau ya udah ini saya mau MTK, ini saya mau IPA, biar jelas kayak gitu. Nah ini udah masuknya string, kita nggak bisa pakai char, nanti ya kita akan pelajari seperti itu. Ya, untuk bagaimana sih cara pakai yang string kayak gitu. Ya saya sekalian besok kayak gitu. Nah sekarang kita akan lanjut dulu ya. Jadi yang penting ini ya, jadi jelas gitu. Kalau array 2 dimensi berarti kita ketika mau pemanggilan data dia pakai nested for. Nah nanti kalau multidimensi bisa misalnya kita hapus lagi ini nilai, misalnya ini nilai sekolah misalnya nilai SD negeri 1 seperti itu, ini nilainya seperti ini. Bagaimana nanti kalau ada nilai SD negeri 2 ya, SD negeri 3, nah, ini bagaimana. Nah ini maka lebih lagi dimensinya lebih banyak lagi, berarti array multi dimensi seperti itu ya, lebih dari dua. Ini contohnya 3. Ini kalau tadi bentuk tabel, kalau array multi dimensi bentuk suatu kubus seperti itu ya. Nah tadi berarti ini ada siswa ya, siswa 1, siswa 2, siswa 3. Ini ada mata kuliah, mata pelajaran, mapel, mapel 1, mapel 2, mapel 3. Nah ini ke belakang dia ada sekolah 1, sekolah 2. Jadi membentuk suatu kubus ya, suatu kubus atau suatu balok 3 dimensi kayak gitu. Visualisasinya 3 dimensi, mungkin agak susah kita gambarkan secara umum kayak gini. Jadi kalau misalnya saya mau ambil siswa yang dari sekolah 1, mata pelajaran MTK, siswa 1 ya, berarti nilai 0, 0, 0 seperti itu. Atau mungkin kalau yang mata pelajaran IPA berarti 0, 1, siswa 4 berarti yang 3 kayak gitu. Atau mungkin kalau saya mau ambil yang sekolah 2 berarti 1 ya, 0, 0 gitu misal, atau 1, 1, 3 berarti nyari IPA yang siswa 4, ini nyari IPA yang siswa 4 tapi dari sekolah 2 kayak gitu. Itu contohnya. Jadi array bisa banyak dimensi dan lebih banyak lagi, ini bisa lagi karena nanti mas visualisasinya nanti susah, cuma secara umum kayak gitu. Nah mungkin itu dulu ya, kalau string nanti kita nggak usah masuk dulu, kita pelajari minggu depan ya, mungkin itu dulu. Terima kasih.